Halo semuanya, selamat datang di Latar Belakang Universe. Pada hari ini, kita akan membahas suatu cerita tentang seorang pekerja kantoran yang direinkarnasi menjadi seorang anak perempuan kecil yang melawan dan menentang Tuhan. Alasan anak kecil ini ingin melawan dan menentang Tuhan adalah karena ia beranggapan bahwa jika memang benar Tuhan itu baik, maka seharusnya tidak ada lagi manusia yang menderita di dunianya. Oleh karena itu, ia tidak percaya kepada adanya Tuhan. Justru, ia menganggap Tuhan di dunianya adalah makhluk yang jahat atau yang ia sebut sebagai makhluk X. Ketidakpercayaannya ini menyebabkan Tuhan atau makhluk X untuk mereinkarnasi ia pada dunia yang dimana negara-negaranya sedang berada pada masa perang untuk membangkitkan keyakinannya, karena ia menjelaskan bahwa pada masa modern ini yang dimana kesulitan dapat diselesaikan dengan sains, maka tidak perlu adanya keyakinan kepada Tuhan. Oleh karena itu, makhluk X mereinkarnasi ia ke isekai yang dimana kehidupan di dunia tersebut sulit dan dengan tujuan untuk membangkitkan keyakinannya. Cerita ini dimulai oleh seorang pekerja kantoran yang sedang memecat bawahannya, karena bawahannya tersebut tidak bekerja dengan baik dan sering melanggar aturan. Ketika ia pulang dari kantornya, ia diikuti oleh bawahannya yang baru saja ia pecat, karena bawahannya tersebut memiliki dendam kepadanya karena telah dipecat. Sesampainya di stasiun kereta, ketika kereta sampai, bawahannya langsung mendorong dia jatuh ke rel kereta untuk membunuhnya. Tetapi sebelum ia ditabrak, tiba-tiba waktu terhenti dan Tuhan pun hadir di hadapannya. Tuhan yang hadir di hadapannya mempertanyakan kepadanya, kenapa ia memecat karyawan tersebut? Padahal karyawan tersebut memerlukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian ia menjawab bahwa peraturan harus ditegakkan dalam dunia ini, karena dunia tanpa peraturan akan hancur. Kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya Tuhan yang baik, karena jika Tuhan yang baik itu memang benar-benar ada, maka seharusnya tidak akan ada lagi manusia yang menderita hidupnya. Oleh karena itu, ia menolak adanya eksistensi Tuhan yang baik dan menganggap makhluk yang hadir di hadapannya bukanlah Tuhan, melainkan adalah suatu makhluk jahat yang ia sebut sebagai makhluk X. Ia juga menambahkan, hidup di dunia modern ini yang dimana segala kesulitan dapat diselesaikan dengan sains, ia merasa bahwa tidak perlu adanya Tuhan dalam hidup ini. Mendengar hal itu, makhluk X menjadi marah. Tetapi makhluk X tetap akan memberikan ia kesempatan untuk membangkitkan keyakinannya kepada makhluk X dengan mereinkarnasi ia pada isekai yang penuh dengan perperangan agar hidupnya menjadi sulit dan menjadi yakin dengan makhluk X. Hal ini dilakukan oleh makhluk X karena sifat dari manusia yang akan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan ketika hidupnya menjadi sulit. Pria ini pun akhirnya direinkarnasi ke isekai yang penuh dengan perperangan dan juga sihir, yang dimana kehidupan sangatlah sulit, bahkan untuk dapat makan saja. Ia direinkarnasikan menjadi
seorang anak perempuan yang bernama Tanya di suatu panti asuhan gereja. Tanya hidup bersama dengan banyak sekali anak-anak yatim piatu di panti asuhan gereja ini. Tetapi pada masa perang yang dimana sulit untuk mencari uang dan makanan, Tanya tahu bahwa ia tidak akan dapat bertahan lama di panti asuhannya ini. Oleh karena itu, ketika pemerintahannya datang untuk mengecek anak-anak panti asuhan ini, tes tersebut menunjukkan bahwa Tanya memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Sehingga ketika ia direkrut, Tanya sendiri langsung menyetujui karena ia tahu jika ia tinggal di panti asuhan tersebut, ia pasti akan mati karena keterbatasan makanan. Tanya menjadi satu-satunya prajurit perang yang umurnya di bawah 10 tahun, yang masih anak-anak. Ia juga merupakan prajurit yang paling berbakat dalam hal perang maupun pendidikan. Keahliannya tersebut menyebabkan Tanya naik pangkat dengan sangat cepat, bahkan menjadi pemimpin divisi. Walaupun begitu, Tanya adalah seorang yang sangat kejam dalam memimpin dan menerapkan aturan yang sangat tegas. Bahkan, Tanya tidak akan berpikir dua kali untuk membunuh bawahannya yang berani melanggar perintahnya. Bahkan, ketika penjajah mulai menginvasi negaranya, Tanya berhasil mengalahkan satu kelompok penjajah artileri sihir udara dengan sendirinya, tanpa bantuan dari siapapun. Keberhasilannya ini dan juga keahliannya membuat ia dianugerahkan banyak penghargaan dan ia dikenal dalam militer sebagai White Silver. Tidak lama kemudian, Tuhan atau makhluk X pun muncul di hadapan Tanya untuk melihat apakah Tanya sudah berubah menjadi seseorang yang religius atau tidak. Tapi nyatanya Tanya semakin menentang dan melawan makhluk X. Dan Tanya menolak untuk percaya atau berdoa kepada makhluk X. Pada saat Tanya sedang mencoba alat sihir yang baru dibuat oleh tim sihir militer, alatnya tiba-tiba menjadi tidak stabil dan akan meledak. Tepat sebelum meledak, tiba-tiba waktu terhenti lagi. Dan makhluk X pun muncul lagi. Kemunculan makhluk X ini adalah untuk melakukan keajaiban agar keyakinan Tanya bangkit. Jika Tanya ingin berdoa atas namanya, maka alat sihir tersebut akan stabil dan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Tentu saja Tanya menolaknya. Tetapi tanpa sadar, tiba-tiba mulut Tanya bergerak sendiri dan mulai berdoa atas nama makhluk X. Doa yang ia lakukan ini membuat keajaiban benar-benar terjadi karena alat sihirnya yang tidak stabil itu tiba-tiba menjadi stabil serta memiliki kekuatan sihir yang sangat besar seperti yang dijanjikan oleh makhluk X. Kekuatan besar yang ia dapatkan ini membuat Tanya menjadi sadar bahwa jika ia ingin bertahan hidup pada medan perang, maka ia harus bergantung kepada alat sihir tersebut, walaupun harus berdoa atas nama makhluk X. Karena jika ia tidak berdoa atas nama makhluk X, kekuatan alat sihirnya tidak dapat ia gunakan, sehingga kemungkinan ia untuk mati dalam medan perang sangatlah besar. Meskipun Tanya harus berdoa atas nama makhluk X untuk dapat menggunakan kekuatan sihirnya, Tanya tetap menolak untuk percaya kepada makhluk X. Dan Tanya bahkan menganggap makhluk X sebagai musuh utamanya. Kekuatan sihir, keahlian, dan kekejaman Tanya kepada musuh-musuhnya, bahkan bawahannya,
membuat Tanya diakui sebagai salah satu prajurit terbaik di negaranya. Dan Tanya pun dikirimkan ke medan perang untuk memimpin tim sihir artileri udara. Kekuatan, keahlian, serta kekejamannya membuat Tanya ditakuti oleh para penjajah. Dan ia pun dikenal oleh para penjajah sebagai iblis dari Rhine. Karena daerah Rhine yang Tanya jaga ketika itu tidak dapat dihancurkan atau dijajah oleh penjajah manapun. Hal ini juga berlaku sama di kalangan atas militer. Tanya dikenal sebagai monster iblis dalam wujud anak-anak. Tentu saja makhluk X tidak tinggal diam, karena Tanya yang keras kepala yang menolak untuk percaya kepadanya. Oleh karena itu, untuk membuat kehidupan Tanya semakin sulit agar keyakinannya dapat tumbuh, makhluk X kemudian akan memberikan kekuatannya juga kepada musuh-musuh Tanya di medan perang yang mempunyai dendam kepada Tanya untuk melawan Tanya, sampai batas di mana pikiran Tanya menjadi hancur dan mau percaya dan berdoa kepada makhluk X dengan penuh keyakinan.